Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya topik yang lagi hangat banget nih dibicarakan. Ada gugatan hukum terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Iya, betul. Fokus utamanya itu soal keabsahan ijazah sekolah menengah beliau. Nah, ijazah yang dipakai waktu daftar pemilu 2024 kemarin itu kan, Tepat. Jadi pertanyaan besarnya, ini ijazah dari sekolah luar negeri apa bisa dianggap sederajat gitu ya dengan SMA di Indonesia? sesuai syarat pencalonan di hukum kita. Anda mungkin juga bertanya-tanya, ini sebenarnya intinya apa sih? Kok bisa sampai jadi gugatan? Kita bakal kupas ini bareng-bareng pakai sumber yang lumayan lengkap. Ada artikel dari kompas.com, Katadata, Tribun Gorontalo, CNBC Indonesia juga. Ada juga analisis hukum dari Pengadilan Agama Bawean, terus wawancara YouTube sama pakar hukum tata negara, plus data biografi dari Wikipedia. Jadi cukup beragam ya sumbernya. Betul. Nah, misi kita hari ini, kita mau bedah detail gugatannya, terus ada syarat-syarat damai yang muncul belakangan, ini cukup bikin kaget loh. Kita juga lihat latar belakang pendidikan Wapres Gibran, syarat hukum formalnya gimana, sama pandangan ahli soal kasus ini, potensinya, tantangannya. Oke, mari kita mulai telusuri sama-sama. Oke, kita mulai dari penggugatnya dulu ya. Namanya Haji Muhammad Subhan Palal. Beliau ini advokat. Iya, gelarnya SHMH dari Universitas Indonesia. Cukup mentereng ya? Nah, beliau ini di bulan September 2025 kemarin mengajukan gugatan perdata. Yang digugat itu, pertama, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai tergugat satu. Terus yang kedua, Komisi Pemilihan Umum KPU sebagai tergugat kedua. Nah, inti gugatannya itu dugaan bahwa ijazah yang dipakai Mas Gibran waktu daftar cawapres itu nggak memenuhi syarat minimal pendidikan. Syaratnya kan setingkat SMA atau sederajat. Ijazah yang mana nih spesifiknya? Yang dari Orchid Park Secondary School di Singapura sama UTS InSearch di Australia. Nah, syarat pendidikan ini kan ada aturannya ya. Di pasal 169 huruf R UU Pemilu nomor 7 tahun 2017. Di situ disebut jelas, lulusan SMA, MA, SMK, MAAK, atau, nah ini dia, sekolah lain yang sederajat. Kata kunci sederajat ini ya yang jadi perdebatan hukumnya. Gimana membuktikannya untuk lulusan luar negeri? Persis, itu intinya. Terus, tuntutan awalnya nih, waktu gugatan didaftarkan di PN Jakarta Pusat, nomornya 583 PDTG 2025 PN JKTPST. Wah, ini lumayan bikin heboh. Heboh gimana tuh? Minta ganti rugi material dan imaterial. Totalnya itu 125 triliun lebih sedikit. Tepatnya 125.001.100.000 rupiah. Wow, 125 triliun? Itu angka yang fantastis sekali. Dan mintanya uang itu disetor ke kas negara. Nggak cuma itu. Masih ada lagi? Masih. Minta hakim menyatakan Gibran dan KPU itu melakukan perbuatan melawan hukum. Dan puncaknya, minta status Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah. Wah, ini tuntutan yang sangat serius ya. Sampai minta status wapres tidak sah. Perlu dicatat juga nih, gugatan perdata ini diajukan setelah upaya sebelumnya lewat PT UN. Pengadilan Tata Usaha Negara itu nggak diterima. Oke, jadi ini upaya hukum lanjutan ya, setelah jalur PT UN tertutup. Nah, yang menarik juga soal motivasi penggugat Pak Subhan Palal ini. Beliau bilang ini murni karena peduli penegakan hukum gitu. Katanya sih bukan karena politik atau ada yang nyuruh, ada sponsor gitu. Begitu ya klaimnya. Beliau juga jelasin kenapa baru gugat sekarang. Kan Gibran udah menjabat lumayan lama ya, sekitar 10 bulan. Iya, kenapa baru sekarang? Alasannya, konsep hukum yang dipakai itu perbuatan melawan hukum. Itu ada di pasal 1365 KUH Perdata. Nah, menurut argumen beliau, perbuatan melawan hukumnya itu baru terjadi pas ijazahnya dipakai untuk jadi pejabat publik, jadi wapres. Oh, jadi bukan pas daftarnya, tapi pas sudah menjabatnya. Begitu argumennya. Jadi, momen penggunaan ijazah untuk jabatan itu yang jadi dasar waktunya, bukan saat pendaftaran atau pengumuman hasil pemilu. Ini strategi hukum yang dia pilih. Menarik juga ya cara pandangnya. Oke, biar kita semua lebih kebayang konteksnya, coba kita lihat sebentar riwayat pendidikan Wapres Gibran. Info dari berbagai sumber, termasuk CNBC dan data KPU, setelah lulus SD Mangkubumen Kidul sama SMPN 1 Surakarta, Beliau lanjut ke sekolah menengah di Singapura ya, Orchid Park Secondary School. Lulus tahun 2004. betul. Terus setelah itu,
Lanjut lagi ke Management Development Institute of Singapore, MDIS, lulus 2007. Habis itu ambil program InSearch di University of Technology Sydney, UTS, Australia. Lulusnya tahun 2010. Nah, riwayat pendidikan yang di Orchid Park sama UTS InSearch ini yang dicantumin di dokumen KPU pas pemilu 2024. Iya, itu data formal yang diajukan. Nah, disinilah titik krusial yang jadi dasar gugatan tadi. Pertanyaannya kan, Apakah kualifikasi dari Orchid Park sama UTS InSearch itu yang katanya setara SMA? secara hukum formal diakui sederajat sama ijazah SMA, SMK, MA, MAK di Indonesia. Nah, itu dia. Pengakuan kesetaraan ini harus ngikutin peraturan yang berlaku pas pendaftaran pemilu 2024. Ini inti masalah yang diangkat Pak Subhan Palal. Tapi penting juga diingat ya, syarat pendidikan setara SMA ini sebenarnya cuma satu dari banyak syarat di UU Pemilu. Oh iya, bener juga. Ada syarat apa lagi emang? Banyak. Kayak usia minimal 40 tahun, meskipun kita tahu soal putusan MK yang kontroversial itu ya, soal usia. Ah, ya, yang itu. Terus status WNI sejak lahir, nggak pernah punya warga negara lain, nggak pernah khianat negara, sehat jasmani rohani, bebas narkoba, terdaftar pemilih, punya NPWP, lapor pajak 5 tahun terakhir, macam-macam lah. Tujuannya pasti biar calon pemimpin punya kualifikasi dasar ya. Betul. Tapi ya gugatan Pak Subhan ini emang fokusnya tajam ke soal ijazah setara SMA itu. Oke, kita lanjut. Setelah gugatan masuk PN Jakpus, kan ada kewajiban mediasi dulu ya dalam hukum perdata kita. Upaya damai gitu. Iya, wajib hukumnya. Nah, mediasi kedua kasus ini itu hari Senin kemarin, 6 Oktober 2025. Ada yang menarik nggak di mediasi itu? Yang menarik, baik Gibran maupun komisioner KPU itu nggak hadir langsung. Diwakili kuasa hukum masing-masing. Oh gitu. Terus? Di sesi inilah ada plot twist. Pak Subhan Palalel, si penggugat, ngasih dokumen proposal perdamaian. Proposal damai? Isinya apa ya? Isinya ini terus terang beda banget sama tuntutan awal di surat gugatan. Bisa dibilang bertolak belakang malah. Ada 2 syarat utama kalau mau damai dan gugatan dicabut. Wah, penasaran nih. Apa syaratnya? Tadi kan tuntutannya 125 triliun sama status wapres tidak sah. Nah, ini dia yang bikin kaget. Syarat pertama, para tergugat, yaitu Gibran dan KPU, harus minta maaf terbuka ke seluruh warga negara Indonesia. Minta maaf terbuka, oke. Terus yang kedua? Syarat kedua, para tergugat ini spesifik disebut Gibran sebagai wapres dan semua komisioner KPU harus menyatakan mundur dari jabatan mereka sekarang. Hah? Mundur? Gibran dan semua komisioner KPU? Iya, dua-duanya, wapres dan seluruh pimpinan KPU. Tunggu. Ini beneran? Terus tuntutan ganti rugi 125 triliunnya gimana? Nah, itu dia poinnya. Hilang sama sekali di proposal damai ini. Nggak disebut lagi. Serius? Jadi uang triliunan itu nggak diminta lagi? Enggak. Pak Subhan bahkan dikutip kompas.com bilang gini, saya nggak minta pokok perkara, uang ganti rugi 125 triliun, tadi mediator minta penjelasan bagaimana tentang tuntutan ganti rugi. Nggak usah, saya nggak butuh duit. Gitu katanya. Wow. Terus dia bilang apa lagi? Dia nambahin, katanya warga negara itu butuhnya kesejahteraan sama pemimpin yang nggak cacat hukum secara formal. Jadi fokusnya geser total ya? Dari uang ke permintaan maaf dan mundur dari jabatan. Betul, 180 derajat. Dari kompensasi finansial ke pertanggungjawaban jabatan dan permintaan maaf publik. Pak Subhan juga bilang kalau 2 syarat ini nggak dipenuhi Gibran dan KPU, ya dia nggak mau damai. Proses hukum lanjut ke persidangan berarti? Ya, lanjut sidang. Nah, pihak Gibran sama KPU ini dikasih waktu buat jawab proposal damai ini di mediasi ketiga. Jadwalnya Senin depan, 13 Oktober 2025. Wah, jadi minggu depan krusial banget dong ya? Betul, kata Pak Subhan, damai dan tidaknya itu di situ. Jadi kita tunggu aja minggu depan. Oke, sekarang coba kita lihat dari kacamata hukumnya nih. Seberapa mungkin sih gugatan ini dikabulkan sama pengadilan negeri? Terutama yang paling berat itu loh, minta status wapres nggak sah? Nah, ini penting banget buat dipahami. Menurut pakar hukum tata negara yang kita rujuk, mekanisme buat berhentiin presiden atau wakil presiden itu udah diatur sangat ketat dan spesifik di konstitusi kita, di UUD 1945. Dan gimana aturannya? Yang paling penting, kewenangan buat memberhentikan itu bukan ada di pengadilan negeri. Prosesnya itu konstitusional, berlapis, melibatkan lembaga tinggi negara lain. Oh, jadi bukan wewenang PN ya?
Bukan. Sengaja dibuat rumit dan berlapis gitu. Tujuannya ya biar jaga stabilitas pemerintahan. Nggak bisa presiden atau wapres diberhentiin gitu aja karena alasan politik sesaat. Harus pelanggaran yang serius banget dan terbukti secara konstitusional. Jadi alurnya gimana kalau mau memberhentikan secara sah? Pertama, harus mulai dari DPR. DPR bisa usulin pemberhentian ke Mahkamah Konstitusi, ke MK. Syaratnya gampang nggak di DPR? Nggak gampang, usulan itu harus didukung minimal 2/3 anggota DPR yang hadir sidang paripurna. Dan sidangnya sendiri harus dihadiri minimal 2/3 total anggota DPR. Jadi perlu dukungan politik yang kuat banget di parlemen. Oke, lolos dari DPR terus kemana? Usulan DPR itu dibawa ke MK. Nah, MK ini yang periksa, adili, dan putus. Paling lama 90 hari. MK akan nentuin apa presiden atau wapres ini terbukti melakukan pelanggaran hukum berat kayak pengkhianatan negara, korupsi, suap, pidana berat lain, atau perbuatan tercela. Atau bisa juga MK mutusin apa presiden wapres terbukti udah nggak memenuhi syarat lagi, misalnya karena sakit permanen atau apa. Kalau MK bilang terbukti gimana? Nah, kalau MK mutusin terbukti bersalah atau nggak memenuhi syarat, baru prosesnya lanjut lagi. Lanjut kemana lagi setelah dari MK? Udah selesai? Belum. Putusan MK itu jadi dasar buat DPR ngadain sidang istimewa MPR. Nah, MPR yang nanti memutuskan pemberhentiannya. Di MPR ada syarat lagi. Ada lagi, dan ketat juga. Sidang paripurna MPR harus dihadiri minimal 34 anggota MPR. Keputusan pemberhentiannya harus disetujui minimal 23 dari yang hadir. Wah, panjang dan berlapis banget ya. DPR, MK, terus MPR. Makanya, melihat kerumitan ini, petitum itu istilah hukum buat tuntutan utama ya, yang minta PN langsung menyatakan status wapres tidak sah. Itu dinilai sama pakar hukum tata negara sangat berat buat dikabulkan. Kenapa? Ya karena PN dianggap nggak punya kewenangan konstitusional buat itu. Berarti kalau realistis, tuntutan pembatalan status wapres di PN itu mungkin lebih ke, tekanan politik atau simbolis aja ya? Karena jalur resminya rumit banget. Bisa jadi ada aspek itu. Secara hukum formal, wewenangnya jelas bukan di PN. Nah, terus gimana soal aspek lain gugatannya? Kayak bukti ijazah nggak setara, sama ganti rugi triliunan itu. Walaupun ganti rugi udah nggak ada di proposal damai sih. Soal bukti kerugian 125 triliun rupiah, itu juga tantangan pembuktian yang super berat di hukum perdata. Kenapa berat? Penggugat itu nggak cuma harus buktiin ada perbuatan melawan hukum, tapi juga harus buktiin ada kerugian nyata, baik material atau imaterial. Dan harus ada hubungan sebab akibat langsung antara perbuatan itu sama kerugiannya. Nah, membuktikan kerugian spesifik 125 triliun yang dialami seluruh warga negara Indonesia, wah, itu butuh alat bukti yang sangat kuat, sangat konkret, minimal 2 alat bukti sah plus keyakinan hakim. Jelas nggak gampang. Oke, masuk akal. Terus gimana soal inti masalahnya? Kesetaraan ijazah itu sendiri. Nah, kalau soal ini, pihak KPU sebagai tergugat 2 kemungkinan besar ya akan bertahan sama keputusan mereka pas verifikasi pendaftaran dulu. Mereka pasti akan nunjukin bukti-bukti verifikasi mereka yang menurut mereka nunjukin semua syarat calon termasuk ijazah setara SMA itu udah terpenuhi sesuai aturan KPU dan UU yang berlaku saat itu. Jadi KPU merasa sudah sesuai prosedur? Kemungkinan besar begitu argumennya. Pandangan umum pakar hukum tata negara juga bilang, ijazah luar negeri itu prinsipnya bisa diterima. Tapi, ada tapinya. Tapinya apa? Asalkan sudah ada pengakuan kesetaraannya dari instansi yang berwenang di Indonesia. Biasanya ini Kemendikbudristek. Jadi harus ada surat penyetaraan resminya? Betul. Nah, kunci perdebatan hukumnya nanti, kalau mediasi gagal dan masuk sidang, kemungkinan besar ya di situ. Apakah proses verifikasi dan penetapan kesetaraan ijazah Gibran oleh KPU waktu itu udah benar sesuai prosedur dan aturan? Dokumen penyetaraannya valid nggak? Sesuai nggak? Disitulah nanti adu argumen dan buktinya. Baik, jadi lumayan terurai ya benang kusutnya. Kita udah bahas gugatan perdata ke Wapres Gibran dan KPU. Mulai dari dasarnya, soal kesetaraan ijazah luar negeri, sama standar SMA kita menurut UU Pemilu. Udah lihat juga riwayat pendidikan Gibran di Singapura dan Australia? Terus, kita dibikin kaget sama perubahan drastis di mediasi. Penggugat nawarin damai, syaratnya minta maaf publik, sama mundur dari jabatan, baik Gibran maupun semua komisioner KPU. Tuntutan 125 triliunnya hilang.
Dan terakhir kita dengar juga analisis pakar soal tantangan hukumnya yang nggak main-main, terutama soal wewenang PN buat mutusin status wapres, yang ternyata terikat mekanisme konstitusi yang ketat. DPR, MK, MPR. Iya, jadi poin penting yang perlu Anda ingat nih, bedakan antara tuntutan awal di surat gugatan yang ada 125T dan batalin status wapres, sama syarat di proposal perdamaian pas mediasi yang minta maaf dan mundur. Ini nunjukin dinamika kasus yang menarik. Walaupun mediasi buka jalan damai, inti masalah hukum formalnya kan belum selesai. Soal interpretasi dan verifikasi syarat sederajat buat ijazah luar negeri di pemilu. Jadi hasil mediasi 13 Oktober nanti penting banget ya? Krusial buat nentuyung kasus ini selesai damai dengan syarat aneh itu atau lanjut ke babak pembuktian yang lebih rumit di sidang. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Lepas dari urusan teknis hukum soal ijazah atau prosedur pembuktiannya, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari kasus ini? Soal pentingnya pengawasan publik ke kualifikasi formal calon pemimpin kita. Dan di sisi lain, seberapa efektif sih mekanisme hukum kita sekarang ini buat jadi saluran warga biasa mempertanyakan proses pemilu bahkan setelah hasilnya keluar dan pejabatnya udah dilantik? Nah, ini jadi refleksi menarik ya tentang demokrasi dan penegakan hukum kita. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.